Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Sobat Sehat semua, para penjaga keharuman dan kesehatan di seluruh Nusantara, saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang mungkin sedikit memalukan untuk dibicarakan, namun sangat nyata kita rasakan. Pernahkah Bapak atau Ibu, di usia senja ini, merasa aroma tubuh kita sedikit berubah menjadi lebih apek atau langu? Padahal kita sudah mandi dengan bersih, atau mungkin kita sering merasa was-was dengan bau mulut yang tidak sedap. Di saat yang bersamaan, kita juga seringkali dibuat pusing dengan keluhan lain. Angka kolesterol di hasil laboratorium yang tidak mau turun. Meskipun kita merasa sudah mengurangi makanan berlemak, dua masalah ini, bau badan dan kolesterol, terasa seperti dua masalah terpisah yang datang bersamaan untuk mengganggu kenyamanan dan kepercayaan diri kita di usia tua. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia yang menghebohkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa obat untuk kedua masalah tersebut ternyata adalah bahan yang sama? Sebuah lalapan sederhana yang sering kita sisihkan di piring pecel lele, yang aromanya begitu wangi dan khas, daun kemangi. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk mengungkap potensi luar biasa dari daun wangi yang sering kita anggap remeh ini. Kita akan belajar bagaimana lalapan sederhana ini, dengan izin Allah, bisa bekerja ganda, membersihkan kerak lemak dari dalam pembuluh darah kita, sekaligus memberikan parfum alami dari dalam tubuh kita. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menjadi lebih wangi dan lebih sehat, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar, "Saya mau sehat wangi." Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Broto, seorang pensiunan pegawai bank berusia 69 tahun dari kota Malang. Sebagai seorang yang seumur hidupnya bekerja di ruangan brece dan bertemu banyak orang, beliau sangat menjaga penampilan dan kebersihan dirinya. Namun, beberapa tahun terakhir, ada satu masalah yang sangat mengganggu kepercayaan dirinya. Beliau datang ke klinik saya sebenarnya untuk kontrol rutin kolesterolnya yang cenderung tinggi. Beliau sudah rutin meminum obat statin, namun hasilnya tidak pernah benar-benar memuaskan. Angka kolesterol jahatnya masih sering nangkring di batas atas. Namun, di akhir konsultasi, dengan suara yang sedikit pelan dan ragu-ragu, beliau menyampaikan keluhan utamanya. Dengan nada yang sedikit malu, beliau berkata, "Dok, jujur saja, saya ini stres. Kolesterol saya tidak turun-turun, tapi yang lebih bikin saya malu, saya merasa badan saya sekarang baunya jadi tidak enak. Padahal saya mandi sehari 3 kali, pakai parfum mahal. Tapi istri saya bilang, masih ada aroma langu khas orang tua. Saya jadi tidak percaya diri kalau mau kompel-kampel atau menggendong cucu, Dok." Mendengar keluhan ganda ini, saya langsung teringat pada sebuah kearifan kuno. Masalah Pak Broto ini sangat khas. Ada masalah kotoran di dalam kolesterol yang bermanifestasi menjadi masalah bau di luar. Tubuhnya seolah sedang memberi sinyal bahwa sistem pembuangan sampah internalnya sedang tidak beres. Saya pun menyarankan beliau untuk tetap melanjutkan obat kolesterolnya. Namun, saya berikan satu resep tambahan yang sangat sederhana. Saya memintanya untuk rutin mengonsumsi segenggam lalapan daun kemangi segar setiap kali makan siang dan makan malam. Sebuah kebiasaan yang terlihat sangat sepele. Beberapa bulan kemudian, Pak Broto datang kembali untuk kontrol. Kali ini, auranya sangat berbeda. Beliau masuk ke ruangan saya dengan senyum lebar dan langkah yang lebih percaya diri. Beliau langsung menyodorkan hasil laboratorium terbarunya. Ajaib, angka kolesterol jahatnya turun signifikan, masuk ke zona aman. Dan yang membuatnya lebih bahagia, beliau berkata, "Dok, istri saya sekarang bilang bau langu nya sudah hilang. Badan saya rasanya lebih segar. Dan mulut saya
juga tidak mudah bau. Saya tidak menyangka, Dok, rahasianya cuma daun kemangi yang biasa saya sisihkan di piring. Kisah inilah yang membuat saya semakin kagum dengan kekuatan herbal Nusantara kita. Jadi, apa sebenarnya sihir yang terkandung di dalam daun kemangi ini? Bagaimana bisa lalapan yang sering kita sisihkan di piring ini memiliki efek sehebat itu? Mari kita bedah tim superhero yang tersembunyi di dalam setiap lembar daun wangi ini. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah rumah. Kolesterol jahat yang tinggi itu ibarat sampah-sampah berminyak yang mulai menumpuk di saluran-saluran pipa pembuluh darah kita, membuatnya kotor dan berisiko tersumbat. Sementara itu, bau badan adalah aroma tidak sedap yang muncul dari tempat sampah, sistem pencernaan, dan keringat yang sudah terlalu penuh dan kotor. Disinilah daun kemangi datang sebagai tim kebersihan super yang bekerja di dua area sekaligus. Pahlawan pertama di dalam kemangi adalah kandungan minyak atsirinya yang sangat kaya, terutama senyawa seperti eugenol, siniol, dan linalool. Inilah yang memberikan aroma wangi yang khas. Anggaplah mereka ini sebagai parfum alami sekaligus sabun antiseptik internal. Ketika kita mengonsumsi kemangi, minyak atsiri ini akan diserap ke dalam aliran darah. Sebagian akan dikeluarkan melalui napas dan keringat. Sifat antibakteri dan anti jamur alaminya akan membantu membersihkan bakteri-bakteri penyebab bau di dalam saluran pencernaan dan di permukaan kulit kita. Hasilnya, aroma tidak sedap dari tempat sampah tubuh kita akan berkurang drastis, digantikan dengan keharuman alami yang segar dari dalam. Pahlawan kedua adalah kandungan antioksidannya yang melimpah, terutama flavonoid dan polifenol. Ini adalah pasukan pembersih kerak yang akan bekerja di saluran-saluran pipa pembuluh darah kita. Mereka membantu mencegah sampah-sampah berminyak, kolesterol jahat, agar tidak mudah teroksidasi atau berkarat dan menempel di dinding pembuluh darah. Lebih jauh lagi, beberapa senyawa dalam kemangi juga menunjukkan kemampuan untuk membantu organ hati kita bekerja lebih efisien dalam mengelola lemak. Hati adalah pabrik utama yang mengatur produksi dan pembuangan kolesterol. Dengan membantu meringankan beban racun dan peradangan di hati, kemangi secara tidak langsung membantu pabrik ini untuk kembali fokus pada tugas utamanya, yaitu menyeimbangkan kadar lemak dalam darah. Jadi, bisa kita lihat, daun kemangi ini adalah paket lengkap. Ia bekerja dari dalam keluar. Minyak atsirinya membersihkan bau di sistem pencernaan dan keringat, sementara antioksidannya membantu membersihkan kerak di sistem peredaran darah. Sebuah solusi holistik yang luar biasa dari selembar daun wangi. Namun, sehebat apapun tim kebersihan ini, mereka tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus mengotori rumah kita. Mari kita kenali 4 biang kotoran utama yang seringkali menjadi pemicu kolesterol tinggi dan bau badan. Kotoran pertama adalah gula berlebih dan karbohidrat olahan. Kita sudah sering membahas ini. Gula adalah makanan favorit bagi bakteri jahat di usus kita, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan flora usus dan memicu bau mulut serta masalah pencernaan. Gula juga, seperti yang kita tahu, adalah pemicu utama produksi kolesterol jahat di hati. Saya punya pasien, Ibu Santi dari Semarang, yang kolesterolnya tinggi dan sering mengeluh bau mulut. Ternyata, kebiasaan beliau adalah minum es teh manis dan ngemil kue-kue manis setiap sore. Setelah beliau mengurangi gula, kedua keluhannya membaik secara bersamaan. Kotoran kedua adalah makanan olahan dan lemak trans. Makanan seperti sosis, kornet, nugget, dan biskuit pabrikan mengandung banyak sekali lemak jahat, pengawet, dan perasa buatan. Tubuh kita akan kesulitan mencerna sampah-sampah ini, yang akhirnya bisa membusuk di usus dan menjadi sumber bau tidak sedap, sekaligus menjadi bahan baku bagi plak di pembuluh darah. Pak Budi dari Surabaya adalah contohnya. Beliau sangat gemar sarapan dengan mie instan yang ditambah sosis. Kolesterolnya tinggi, dan beliau sering mengeluh kembung. Setelah mengganti sarapannya dengan menu yang lebih alami, pencernaannya menjadi jauh lebih nyaman. Kotoran ketiga adalah kurang minum air putih. Air putih adalah sungai pembilas utama bagi tubuh kita. Jika kita kurang minum, maka sampah-sampah metabolisme
akan menggenang dan tidak bisa terbuang dengan lancar melalui keringat atau air seni. Sampah yang menggenang inilah yang akan menimbulkan bau tidak sedap. Sama seperti air di selokan yang tidak mengalir. Mbah Tarni dari Klaten, karena malas bolak-balik ke kamar mandi, jadi sangat sedikit minum. Akibatnya, beliau sering sembelit dan bau mulut. Setelah dipaksa oleh cucunya untuk minum lebih banyak, kedua masalah tersebut berangsur-angsur teratasi. Dan kotoran keempat adalah stres yang tidak terkelola. Saat kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Hormon ini tidak hanya memicu peradangan, tapi juga bisa mengubah komposisi keringat kita, membuatnya menjadi lebih bau. Selain itu, stres juga seringkali membuat kita lari ke makanan-makanan tidak sehat yang akan memperparah masalah. Baik, cukup dengan para pengotornya. Sekarang, mari kita fokus pada cara membersihkan tubuh kita dengan kekuatan daun kemangi. Instruksi pertama adalah cara konsumsi terbaik. Mentah sebagai lalapan. Ini adalah cara paling mudah, paling umum di Indonesia, dan paling efektif untuk mendapatkan semua manfaatnya. Senyawa-senyawa aktif dalam kemangi, terutama minyak atsirinya, sangat sensitif terhadap panas. Memakannya mentah memastikan kita mendapatkan dosis penuh dari pasukan anti radang dan parfum alaminya. Instruksi kedua adalah jumlah yang dianjurkan. Tidak perlu berlebihan. Cukup tambahkan sekitar 1 genggam kecil atau 5-10 tangkai daun kemangi segar ke dalam menu makan Anda setiap hari. Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan efek terapeutik tanpa menimbulkan efek samping. Instruksi ketiga adalah waktu terbaik. Bapak dan Ibu bisa menyantapnya bersamaan dengan makan siang atau makan malam. Kehadiran kemangi bersama makanan lain akan membantu proses pencernaan dan penyerapannya menjadi lebih baik. Ia juga akan membantu melawan efek negatif dari makanan lain yang mungkin kita santap. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin kurang suka dengan aroma atau rasanya yang kuat jika dimakan langsung, ada triknya. Cobalah untuk mencincang halus daun kemangi, lalu campurkan ke dalam adonan telur dadar yang dimasak dengan sedikit minyak. Atau taburkan di atas tumisan sayur sesaat sebelum diangkat. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan khasiatnya, namun dengan rasa yang lebih tersamar. Atau, ada cara lain yang sangat menyegarkan, yaitu menjadikannya sebagai pesto lokal. Ulek segenggam kemangi dengan sedikit kacang kenari atau kacang mede, tambahkan sedikit minyak zaitun, dan sejumput garam. Saus sehat ini sangat nikmat disajikan di atas ikan kukus atau ayam panggang. Rasanya lezat dan khasiatnya penuh. Instruksi keempat adalah alternatif lain. Teh atau air rendaman kemangi. Jika Anda benar-benar tidak bisa mentolerir rasa kemangi mentah, ini bisa menjadi pilihan. Ambil segenggam daun kemangi segar, cuci bersih, lalu seduh dengan segelas air panas. Tutup gelas dan biarkan selama 10-15 menit. Minum airnya selagi hangat. Meskipun mungkin sebagian minyak atsirinya menguap, sebagian besar flavonoid dan antioksidannya akan tetap larut dalam air. Saya ingin memberikan satu resep alternatif lagi yang sangat menyegarkan, yaitu infused water kemangi. Cukup masukkan beberapa tangkai daun kemangi yang sudah dicuci bersih ke dalam sebotol air putih. Tambahkan beberapa irisan lemon atau timun jika suka, lalu diamkan di dalam kulkas selama beberapa jam. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga cara yang lembut untuk mendapatkan manfaat kemangi sepanjang hari. Analogi positifnya adalah seperti ini. Menambahkan daun kemangi ke dalam piring makan kita, setiap hari itu ibarat kita sedang menyewa tim kebersihan profesional untuk rumah tubuh kita. Mereka akan bekerja di 2 area. Membersihkan kerak di saluran pipa pembuluh darah, sekaligus mengosongkan dan mengharumkan tempat sampah di pencernaan kita. Hasilnya, rumah kita menjadi bersih, lancar, dan wangi. Mengatasi ketidakbiasaan itu perlu. Pak Broto, pasien saya dari Malang tadi, awalnya mengaku tidak pernah menyentuh kemangi. Namun setelah merasakan manfaatnya, beliau berkata, sekarang rasanya ada yang kurang kalau makan tidak pakai kemangi. Dok, selain bikin badan enak, nafsu makan saya juga jadi lebih baik karena aromanya. Sebab, jika kita rutin menyewa tim kebersihan ini,
Manfaat yang akan kita dapatkan tidak hanya penjagaan untuk kolesterol dan bau badan saja. Manfaat tambahan pertama, kemangi sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan dan mengatasi kembung. Manfaat kedua, aromanya yang khas memiliki efek menenangkan dan bisa membantu mengurangi stres serta kecemasan. Manfaat ketiga, bersifat antibakteri dan anti jamur alami. Manfaat keempat, kaya akan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Dan manfaat kelima, sebagai sumber antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit. Manfaat keenam, yang juga sangat relevan bagi kita, adalah potensinya untuk membantu menjaga kesehatan mulut. Mengunyah beberapa lembar daun kemangi segar setelah makan bisa membantu menyegarkan napas dan melawan bakteri penyebab plak dan bau mulut. Ini adalah obat kumur alami yang sangat praktis dan bisa kita temukan di piring lalapan kita. Manfaat ketujuh, yang tidak kalah penting, adalah untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sifat anti radang dari kemangi tidak hanya bekerja di sendi, tapi di seluruh tubuh, dengan meredakan peradangan kronis di dinding pembuluh darah. Ia juga ikut membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Jadi, sambil merawat lutut, kita juga diam-diam sedang merawat jantung kita. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, terutama dari India di mana kemangi yang dikenal sebagai tulsi atau holy basil sudah menjadi bagian dari pengobatan Ayurveda selama ribuan tahun. Telah banyak mengkaji sifat adaptogenik anti-stres dan anti-inflamasi dari daun ini. Jurnal seperti Journal of Ayurveda and Integrative Medicine sering memuat studi tentangnya. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa jenis kemangi. Kemangi yang paling umum kita gunakan sebagai lalapan di Indonesia, Ocimum basilicum var. Anisatum, memiliki aroma yang khas. Ada juga jenis lain seperti Holy Basil, Ocimum tenuiflorum, yang sering digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Meskipun keduanya berasal dari keluarga yang sama dan memiliki manfaat anti radang, mungkin ada sedikit perbedaan dalam kekuatan dan profil kimianya. Gunakanlah jenis kemangi yang paling mudah Anda temukan di sekitar Anda. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Meskipun sangat aman bagi kebanyakan orang, ada beberapa kondisi di mana konsumsi kemangi perlu diwaspadai. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda sedang hamil atau menyusui, sebaiknya batasi konsumsinya. Kedua, jika Anda sedang minum obat pengencer darah seperti warfarin, konsultasikan dengan dokter karena kemangi mengandung vitamin K. Ketiga, jika Anda akan menjalani operasi, hentikan konsumsi kemangi dalam jumlah banyak minimal 2 minggu sebelumnya. Keempat, jika timbul reaksi alergi. Dan kelima, selalu pastikan kemangi yang Anda konsumsi sudah dicuci bersih. Saya juga ingin menekankan, jangan pernah menganggap kemangi sebagai pengganti obat kolesterol seperti statin. Obat tersebut bekerja spesifik menghambat produksi kolesterol, sementara kemangi lebih berperan sebagai pembersih dan anti radang. Keduanya bisa saling mendukung, tapi tidak bisa saling menggantikan. Tetaplah patuh pada pengobatan utama dari dokter Anda. Prinsip ini sangat penting untuk dipahami. Obat dari dokter adalah pasukan pemukul yang bekerja pada target yang spesifik dan terukur. Sementara herbal seperti kemangi adalah pasukan penjaga lingkungan yang bekerja secara luas untuk menciptakan kondisi tubuh yang tidak ramah bagi penyakit. Keduanya adalah tim yang hebat jika bekerja sama. Jangan pernah mengadu domba mereka atau memilih salah satunya saja. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Harga seikat daun kemangi di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah, tapi nilai dari bisa kembali percaya diri saat berkumpul dengan cucu dan ketenangan batin karena tahu pembuluh darah kita lebih bersih, itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus membiarkan kerak dan bau menumpuk di dalam tubuh kita dan pasrah pada keadaan, ataukah kita akan mulai hari ini mencoba menambahkan pasukan kebersihan wangi ini ke dalam menu harian kita sebagai ikhtiar tambahan yang alami dan menyegarkan? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti menjadi rapuh dan bau. Menjadi tua adalah sebuah proses pematangan, di mana kita menjadi lebih bijaksana, termasuk bijaksana dalam memilih
apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Menjaga kebersihan dari dalam adalah salah satu bentuk kearifan tertinggi di usia senja. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang menderita dalam diam karena masalah bau badan atau kolesterol yang tidak kunjung teratasi. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi resep pembersih alami yang mengembalikan kepercayaan diri seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ingatlah selalu pesan saya. Terkadang, solusi untuk masalah kesehatan kita tidak perlu dicari jauh-jauh. Cukup tengok ke pekarangan atau ke piring lalapan kita. Mungkin jawabannya sudah ada di sana. Menunggu untuk kita temukan dan kita syukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.